dari Pandapotan, Pardosi dari Bekasi. Selamat malam, Tajam. Saya mau bertanya, dalam Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35, setiap pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Pertanyaan saya, apakah ini penglihatan tentang surga atau kota Yerusalem setelah kembali dari pembuangan? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan Yehezkiel 48 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35. Kota yang kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara, yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk Saudara Pandapotan Pardosi dari Bekasi untuk pertanyaannya. Ini kitab Yehezkiel ditulis oleh Nabi Yehezkiel yang bernubuat kepada atau tentang bangsa Israel pada saat mereka berada di dalam pembuangan di negeri Babel atau Babylon. Sebenarnya Yehezkiel ini sejaman juga dengan Daniel. Tetapi masing-masing mereka diberikan penglihatan oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan khusus, bernubuat sehubungan dengan bangsa itu. Demikian juga Yeremia pun sejaman, walaupun usia mereka berbeda-beda, akhir hidup mereka itu pada tahun yang berbeda-beda, tetapi mereka sempat sejaman, dan Yeremia berada di Yerusalem, sementara Yehezkiel dia sempat atau ada juga di Babel, dan juga Daniel ada di Babel. Jadi semua nubuatan mereka adalah bagaimana nasib selanjutnya dari umat Tuhan. Sebab pada waktu Nebukadnezar datang menyerbu kota Yerusalem, kota itu dihancurkan, orang-orang kemudian banyak yang dibunuh, dan banyak yang diangkut datang ke pembuangan di Babel. Pengharapan mereka adalah supaya mereka boleh kembali lagi ke Yerusalem. Dan memang betul, pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Cerita yang ada dalam kitab Esra, kitab Nehemia, menggambarkan bagaimana Tuhan mengutus hamba-hambanya seperti Esra, Nehemia, Zerubabel, dan mereka datang atas perintah beberapa orang raja yang pada saat itu Raja Media Persia untuk kembali membangun kota Yerusalem. Namun kalau kita membaca kitab Esra dan Nehemia tentang bagaimana kota itu dibangun, sebenarnya kota yang dibangun itu tidak semulia atau seindah lagi, demikian juga bait suci itu dari sudut infrastrukturnya, dari sudut kemuliaan secara fisiknya, tidak lagi seindah bait suci yang dibangun pada zaman Raja Salomo. Tetapi pada waktu Yehezkiel memberikan nubuatan tentang akan dibangunnya kembali kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem, maka banyak gambaran-gambaran yang ada di dalam kitab Yehezkiel ini adalah merupakan dorongan semangat dan gambaran pengharapan bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik, bukan hanya karena itu baik atau itu indah oleh karena struktur bangunannya,
Tetapi ayat terakhir dari kitab Yehezkiel tadi sudah dibaca, yang membuat itu akan lebih indah adalah karena Tuhan hadir di situ. Demikian akan disebut nama dari kota itu. Ada perbandingan-perbandingan. Sebenarnya sebelum Yehezkiel pasal 48, gambaran tentang Bait Kudus, tentang upacara-upacara, dan tentang kota yang akan dibangun kembali, itu sudah dimulai dari Yehezkiel pasal yang ke-40 tentang Bait Kudus itu, dan itu dibandingkan dengan gambaran kemah suci yang dibangun dan digambarkan dalam kitab Keluaran. Lalu upacara-upacara yang akan dilakukan pada Bait Kudus itu digambarkan juga oleh Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal yang ke-44 sampai pasal yang ke-46, dan itu bisa dibandingkan dengan apa yang ada dahulu di zaman Musa yang digambarkan dalam Imamat maupun dalam kitab Ulangan. Demikian juga dalam Yehezkiel 47 bagian akhir ada pembahagian tanah. Jadi itu dibandingkan kembali dengan apa yang terjadi dalam kitab Bilangan. Artinya, sebagaimana Tuhan sanggup membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke negeri perjanjian, maka nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Yehezkiel memberikan pengharapan dan gambaran bahwa Tuhan juga sanggup membawa kembali umat-umatnya yang sudah dibawa ke pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Jadi apa yang dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel ini mempunyai arti yang lebih teologis daripada arti geografis, karena kenyataannya pada waktu mereka kembali dan mereka bangun, itu tidak seperti penglihatan yang disampaikan oleh Yehezkiel, tetapi betul mereka kembali dan Tuhan berkenan untuk mengasihi mereka dan melanjutkan perjanjiannya dengan mereka. Namun kemudian penglihatan ini bukan hanya sampai dalam kitab Yehezkiel saja, tetapi pada waktu Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos mengenai bagaimana itu langit yang baru dan bumi yang baru, bagaimana itu kota suci Yerusalem yang akan dibangun itu. Maka gambaran yang disebutkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-46 ini itu digunakan menjadi gambaran kota suci yang akan Tuhan sediakan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya yang setia kepadanya. Dan di situ digambarkan juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 bahwa ada 12 pintu gerbangnya, dan pada setiap pintu gerbang itu tertulis juga nama dari suku-suku Israel. Apa yang digambarkan dengan hal ini? Ini menggambarkan bahwa umat Tuhan akan kembali ke kota yang sudah ditinggalkan itu dalam kitab Yehezkiel, dan mereka disambut, semua suku-suku akan masuk kembali. Lalu demikian juga dalam kitab Wahyu, bukan lagi secara literal di dalam kitab Wahyu, karena kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-7 disebutkan di sana ada 12 suku Israel dan ada nama-nama mereka di dalam penglihatan kota suci yang disediakan itu. Ini sudahlah merupakan Israel rohani yang menggambarkan umat Tuhan yang datang dari berbagai macam suku bangsa, seperti digambarkan dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9. Mereka berdiri di hadapan takhta anak domba itu, dan dengan ditulisnya nama-nama dari kedua belas suku itu pada kedua belas pintu kota suci itu menggambarkan suatu jaminan bahwa janji Tuhan itu pasti, bahwa kota suci yang Tuhan sediakan itu betul-betul akan menjadi tempat bagi umat-umat Tuhan dari berbagai bangsa. Tapi di atas semua gambaran nubuatan dan penggenapannya nanti dalam langit yang baru dan bumi yang baru, khususnya sehubungan dengan kitab Wahyu, mungkin yang perlu kita lihat bagi kita sebagai pelajaran rohaninya adalah mengenai pintu. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9,
Yesus berkata, "Aku adalah pintu. Mereka yang masuk melalui aku akan mendapatkan keselamatan." Jadi, yang paling indah adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah pintu. Hanya melalui Dialah, menurut Alkitab, dan di dalam Dia, oleh Dialah, kita mendapatkan akan keselamatan itu. Jadi, sekali lagi, gambaran yang ada dalam kitab Yeskiel ini dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya waktu orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Sekarang untuk kedua kalinya mereka berada di negeri asing, yaitu berada di negeri Babylon, dan mereka sekarang kembali lagi masuk lagi atau kembali lagi ke Yerusalem, ke kota yang sudah dihancurkan itu, tapi akan dibangun kembali. Dan ini memberikan jaminan pengharapan bagi mereka. Itu bagi mereka. Bagi kita sekarang, gambaran itu dituliskan lagi dalam kitab Wahyu. Dan yang terjadi dalam kitab, yang ditulis dalam kitab Wahyu, itulah pengharapan bagi kita. Kita akan masuk ke dalam kota suci, ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan itu. Jadi kalau pertanyaan Pak Pandapotan Perdosi, yang di Yeskiel ini gambaran tentang dunia baru atau gambaran tentang Yerusalem selesai pembuangan, setelah pembuangan di Babel? Jawabannya adalah ini gambaran tentang pengharapan orang Israel akan kembali dari negeri Babel di pembuangan untuk menuju ke Yerusalem, kota yang mereka telah tinggalkan itu. Gambaran-gambarannya sungguh luar biasa, akan tetapi itu adalah hanya merupakan sebuah gambaran teologis, bahwa yang Tuhan sediakan itu adalah lebih indah, bukan karena bentuk bangunannya, tapi sebagaimana ayat terakhir tadi mengatakan, oleh karena Tuhan hadir di situ. Mungkin juga boleh saya tambahkan, sebenarnya bukan hal yang baru bahwa gerbang itu diberikan nama. Sebab sebelum pembuangan ke Babel pun ada catatan-catatan bahwa gerbang-gerbang yang ada di kota Yerusalem itu sudah diberi nama. Ada dua catatan paling tidak yang memberikan gambaran bahwa ada gerbang yang sudah dinamai sesuai dengan nama suku Israel. Contohnya kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, saya baca ayat yang ke-13, di sana dikatakan, Yoas, Raja Israel, ini jauh sebelum pembuangan ke Babel ya, Raja Yoas, menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim. Jadi ada pintu gerbang yang namanya adalah pintu gerbang Efraim. Dan Efraim ini adalah nama salah satu suku dari orang Israel. Lalu kemudian kalau kita baca juga dalam Yeremia pasal yang ke-37, ayat yang ke-13, Yeremia 37, ayat yang ke-13, saya buka kitab saya, di sana disebutkan, tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin. Jadi pintu gerbang Benyamin ini sudah ada, namanya pintu gerbang Benyamin. Walaupun dalam perjalanan sejarah, nama dari pintu-pintu itu kemudian agak berubah, tetapi pada zaman raja-raja, pintu-pintu itu telah dinamakan berdasarkan, paling tidak ada dua bukti di sini, ada pintu gerbang Benyamin, ada pintu gerbang Efraim. Jadi kalau disebutkan dalam Yeskiel 48 bahwa mereka akan kembali lagi ke kota Yerusalem itu, dan kota itu akan dibangun dengan secara luar biasa, dalam penglihatan itu disebutkan, dan akan ada 12 pintu dinamai dengan 12 suku Israel, itu menggambarkan bahwa pasti umat Tuhan akan keluar dari pembuangan di Babel dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Itu Yerusalem yang dulu. Bagi kita sekarang, Yerusalem baru, itu yang sedang kita nanti-nantikan. Terima kasih.